ARW 79 Tutorial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ARW 79 Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan informasi bagi rekan-rekan guru madrasah. Nah, di sini ada surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendis tanggal 29 Juli tahun 2022. Nah, ini baru hari ini ya, baru hari ini terbit. Nah, surat ini berisi tentang pembukaan pendaftaran pelaksanaan seleksi akademik PPG bagi guru madrasah. Nah, di sini juga mungkin ini menjadi angin segar bagi rekan-rekan guru madrasah yang sebelumnya memiliki keterbatasan mungkin dalam hal TMT, terutama dalam hal TMT, karena di edaran sebelumnya atau di KMA sebelumnya bahwa untuk menjadi prasyarat mutlak atau prasyarat utama untuk mengikuti program PPG itu memiliki TMT 2015 ya. Memiliki TMT 2015. Nah, tapi kita akan lihat di surat edaran yang terbaru ini. Jadi, nah, surat edaran ini berisi tentang, akan saya bacakan ya, dalam rangka pelaksanaan program pendidikan profesi guru, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendis akan menyelenggarakan pelaksanaan seleksi akademik bagi guru madrasah yang mengampu mata pelajaran guru kelas MI. Nah, ini guru kelas MI, kemudian guru kelas RA, rumpun agama. Nah, ini berisi Quran hadis, fikih, SKI, akidah akhlak dan bahasa Arab, maupun guru mata pelajaran umum. Nah, ini juga ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan, kenapa tidak ada jenjang MTS dan MA? Nah, ini sama ya. Jadi guru kelas mata pelajaran umum ini berlaku untuk semua, bukan hanya ini berlaku untuk jenjang MI, tapi ini juga untuk MTS dan MA, karena MTS dan MA itu kan di samping guru kelas, di samping guru rumpun agama itu ada mata pelajaran umum ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Surat ini berlaku untuk semua guru madrasah yang terdaftar di Simpatika. Nah, di sini oleh karena itu perlu disampaikan hal sebagai berikut. Ada empat poin penting ya. Ada 4 poin penting. Nah, yang pertama, pendaftaran calon peserta bagi guru yang memenuhi syarat dilaksanakan secara daring melalui Simpatika. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022. Nah, persyaratan terlampir, nanti kita akan lihat persyaratannya. Ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Nah, sekarang tanggal 29. Jadi rekan-rekan memiliki waktu sekitar 3 hari ya. 3 hari, nanti di hari Senin ini kita lihat kembali mungkin Simpatika PTK masing-masing, apakah sudah ada pemanggilan ya, atau sudah ada notifikasi bagi rekan-rekan yang memang memenuhi syarat untuk mengikuti program PPG tahun 2022 ini. Oke, kemudian yang kedua, pencetakan surat pengantar ujian. Nah, jadi surat pengantarnya itu bisa dicetak di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7, hanya 2 hari ini ya. 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022. Kemudian nanti informasi teknis terkait pelaksanaan tertera di surat tersebut. Jadi di surat tersebut juga nanti akan ada informasi teknis. Apakah si A misalnya tempatnya di mana, kemudian pelaksanaannya tanggal berapa, nanti akan ada di surat yang tertera di surat pengantar tersebut ya. Kayak ini, poin yang nomor 2. Oke, kemudian yang ketiga, pelaksanaan seleksinya itu di tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Agustus. Jadi cuma 2 hari ya. 8 sampai dengan tanggal 10 Agustus nanti pelaksanaan seleksi akademik atau pretest PPG-nya. Kemudian poin nomor 4, pengumuman hasil seleksi akademik di Simpatika di tanggal 12 Agustus. Jadi setelah seleksi akademik tanggal 8-10 Agustus, nanti hasil akademiknya itu akan diumumkan melalui laman Simpatika di tanggal 12 Agustus. Oke, itu 4 poin penting dari surat edaran ini ya. Nah, kemudian ini yang menarik itu di lampiran. Nah, lampiran surat Irjen Pendis ini ya. Nah, persyaratan pendaftar seleksi akademik PPG tahun 2022. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu terdata aktif di Simpatika sebagai guru dengan satuan Satminkal di madrasah. Nah, ini sudah jelas ya. Untuk poin yang pertama, jadi guru tersebut jelas harus memiliki Satminkalnya itu di madrasah. Pertama, terdaftar aktif di Simpatika dan Satminkalnya itu di madrasah, bukan di dinas pendidikan ya. Nah, kemudian yang kedua,
belum pernah mengikuti program sertifikasi guru dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk poin yang nomor 2 ini, jadi si guru tersebut belum pernah mengikuti program sertifikasi guru dan belum memiliki sertifikat pendidik. Kalau sudah memiliki dan sudah pernah mengikuti sebelumnya, itu jelas tidak akan bisa ya. Oke, kemudian yang nomor 3, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 D4 yang linier dengan mata pelajaran yang dipilih sesuai regulasi linearitas. Nah, rekan-rekan, poin 3 ini mungkin banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekannya. Karena di lapangan banyak sekali rekan-rekan yang memiliki ijazah berbeda dengan mapel yang diampuh ya. Misalnya ijazahnya PAI, kemudian mengajarnya PJOK misalnya, atau mengajarnya di guru kelas kalau untuk jenjang MI misalnya. Nah, rekan-rekan bisa mempelajari tentang linearitas di KMA 810 tahun 2019. Jadi di sini sudah jelas untuk linearitas sertifikasi ya. Jadi mulai dari guru kelas, kemudian guru bidang, kemudian dari jenjang MI, MTS dan MA, di sini sudah lengkap, sudah jelas. Nah, seperti ini contohnya guru kelas MI itu mapel yang sesuainya itu bukan hanya guru kelas MI, tapi matematik, PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni budaya, dan bahasa Arab ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa mempelajarinya di KMA 890 tahun 2019 ya. Di sini sudah jelas. Untuk jenjang MTS juga sama, di sini ada jenjang aliyah juga sama, atau aliyah kejuruan juga sama. Silakan, atau nanti akan saya simpan di link deskripsi sebagai acuan rekan-rekan ya. Sebagai acuan rekan-rekan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang poin nomor 4 itu memiliki NPK. Ini sudah jelas ya. Nah, biasanya NPK ini akan muncul jika guru tersebut sudah mengajar atau sudah aktif di Simpatika selama 2 tahun berturut-turut ya. Tidak pernah berhenti 2 tahun misalnya terdaftar aktif di Simpatika, maka nanti nomor NPK ini atau nomor pendidik Kemenag ini akan otomatis diberikan ya melalui sistem di Simpatika. Oke, kemudian nomor 5, memiliki SK pengangkatan sebagai guru dengan TMT paling lama tahun 2020. Nah, ini yang menarik. Mungkin ini yang menjadi angin segar bagi rekan-rekan, khususnya yang sebelumnya mungkin rasa pesimis karena setiap tahun aturan atau syarat mengikuti PPG itu selalu seperti ini ya. Kita akan coba buka di KMA 745 tahun 2020. Jadi ada syarat bahwa yang mengikuti PPG guru dalam jabatan itu harus yang memiliki TMT akhir tahun 2015 atau Desember tahun 2015. Nah, ini yang menjadi mungkin yang persyaratan terberat mungkin ya bagi rekan-rekan, terutama ini yang memiliki TMT-nya di 2016 misalnya, 17, 18, 19, 20 ya. Nah, tapi sekarang di surat edaran yang terbaru ini, jadi bagi rekan-rekan yang TMT-nya 2020 pun diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pretest PPG tahun 2022 ini. Oke, jadi silakan rekan-rekan nanti dicek saja di akun masing-masing, pantau terus di mulai tanggal 1 nanti apakah memiliki kesempatan atau tidak untuk mengikuti PPG ini. Oke, kemudian poin yang nomor 6, berusia maksimal 58 tahun di bulan Agustus tahun 2022. Nah, ini jelas ya. Jadi berusia maksimal 58 tahun di bulan Agustus 2022. Oke, pada kesempatan ini juga saya akan memberikan gambaran ya mungkin bagi rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau kita praktek langsung ini belum dibuka ya. Kita praktek langsung ini belum dibuka. Karena ini nanti dibukanya untuk ajuan PPG ini di tanggal 1 ya. Sekarang baru tanggal 29. Nah, tapi hal penting, silakan rekan-rekan loginkan. Nanti di pojok kiri ini akan muncul PPG dalam jabatan ya. Akan ada muncul menu baru PPG dalam jabatan. Tapi tidak akan semua PTK ada menunya seperti itu. Karena hanya menu-menu, mungkin karena hanya menu-menu, karena hanya PTK tertentu yang mungkin akan muncul ajuan PPG-nya. Yang tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi yang persyaratannya ini sesuai, baru nanti akan ada notifikasi dan akan muncul menu ajuan PPG di sini. Oke, seperti apa ajuannya? Nah, sebagai gambaran saja, ini kira-kira seperti ini.
Jadi yang pertama silakan rekan-rekan buka simpatika.kemenag.go.id, kemudian loginkan melalui login PTK. Silakan user dan passwordnya yang dimiliki oleh PTK masing-masing. Oke, kemudian yang kedua, nanti rekan-rekan silakan gulirkan ke bawah seperti tadi ya. Di sini akan ada menu PPG dalam jabatan. Di pojok kiri di sini silakan gulirkan ke bawah, nanti akan ada menu PPG dalam jabatan, silakan diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini menunya. Jadi ada ajuan PPG, kemudian ada status ajuan nanti yang akan diverifikasinya langsung oleh Kanwil ya. Ini bukan oleh admin kabupaten, tapi oleh Kanwil langsung. Nah, jika muncul seperti ini, rekan-rekan tinggal klik ajuan PPG saja. Ajukan PPG. Oke, setelah itu jika rekan-rekan mengklik ajukan PPG, nanti akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah rekan-rekan ada notifikasi seperti ini. Maaf, ini nama gurunya. Anda belum berhak mengikuti PPG. Di sini nanti akan ada daftar checklist dan silang syarat apa saja yang tidak dipenuhi oleh rekan-rekan. Misalnya apakah S1 memiliki NPK berusia 58 tahun, diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2005. Kalau ini yang dulu ya, tapi gambarannya seperti itu. Nah, kalau yang sekarang itu di sini diangkat sebagai guru sampai 2020 ya. Nanti akan jelas kalau notifikasinya seperti ini. Oke, kemudian kemungkinan kedua nanti akan langsung diarahkan pada menu ajuan PPG. Nah, silakan rekan-rekan lakukan proses pendaftaran jika menemukan menu yang seperti ini. Nah, jika setelah klik ajuan PPG itu menunya seperti ini, silakan mulai dari kualifikasi di sini sudah jelas nanti tidak akan bisa diisi ya, karena akan otomatis. Kemudian tahun lulus juga ini. Oke, kemudian silakan pilih perguruan tinggi. Nah, pilih perguruan tingginya, kemudian program studinya apa, dan siapkan juga scan ijazah asli ya. Ini harus ijazah asli. Nah, setelah itu jika ini dirasa sudah sesuai, silakan rekan-rekan klik benar dan lanjut. Kemudian nanti, nah ini masih yang tadi ya, masih yang data ijazah. Pilih universitas perguruan tinggi dari daftar, jika tidak ditemukan pilih tidak ditemukan. Nah, jika ada daftar perguruan tingginya silakan diklik, dipilih. Jika tidak ada, tinggal pilih tidak ditemukan saja. Nah, ini masih yang tadi ya, tapi ini penjelasannya seperti ini. Nah, ini tuliskan prodinya, lampirkan scan ijazah, kemudian pilih tidak ditemukan jika prodi tidak terdaftar. Kemudian klik benar dan lanjut. Nah, setelah itu rekan-rekan akan masuk ke menu kedua, itu adalah data ajuan. Program studi lulusannya apa di sini? Ya. Kemudian mapel PPG yang diajukan. Nah, mapel PPG yang diajukan, kemudian mapel PPG yang diajukan di sini. Ini jenjang mapel, mohon maaf. Kalau MI ya MI, kalau MTS MTS, kalau MA MA, kalau MAK MAK ya. Kemudian mapel PPG yang diajukan. Di sini nanti rekan-rekan bisa memilih, kemudian jika sudah sesuai, silakan klik benar dan lanjut. Oke, setelah itu ini menu konfirmasi. Jadi di sini akan ada menu konfirmasi mulai dari nama rekan-rekan, bag ID, tempat tanggal lahir, kelamin, fungsinya, instansi pendidikan. Kemudian di sini juga ada data PPG yang diajukan. Nah, silakan dicek kembali, dilihat-lihat kembali. Setelah itu jika dirasa data tersebut sudah sesuai, silakan diklik simpan. Nah, nanti akan dihadapkan dengan pop-up seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan disuruh untuk melakukan. Nah, ini pop-up seperti ini. Ajuan PPG Anda telah simpan. Silakan cetak ajuan. Nah, ini silakan dicetak. Ini untuk arsip ya. Untuk sebagai bahan rekan-rekan nanti untuk mendaftarkan di selanjutnya ya. Nah, nanti akan muncul S37. Nah, ini berisi tentang data-data identitas, kemudian mapel pilihan, kemudian ijazah, kemudian waktu pengajuan. Nah, ini S37-nya akan seperti ini. Nah, ini juga akan berisi nanti untuk pengantarnya itu tentang pelaksanaan PPG-nya ya, pelaksanaan pretest PPG-nya. Oke, rekan-rekan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi rekan-rekan silakan pantau terus akun PTK-nya masing-masing.
Dan pastikan bahwa menu tersebut nanti akan muncul di sini di sebelah kiri, sehingga rekan-rekan bisa mengklik dan bisa melanjutkan proses pendaftaran untuk sertifikasi guru tahun 2022 ini. Ya rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.